Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Kusnandar Putra selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, rekan-rekan beserta seluruh audiens yang berbahagia. Perkenalkan, saya Meliana Ismawati. Saya akan berpidato sedikit saja mengenai pentingnya ANC terpadu. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa itu ANC terpadu. ANC sendiri dari kata antenatal care atau peduli terhadap ibu hamil. Nah, kita menyebutnya ANC terpadu ini sebagai pemeriksaan kepada ibu hamil untuk yang pertama kalinya. Di mana pemeriksaan ini dilakukan? Dilakukan di puskesmas. Jadi nanti ibu hamil akan diperiksa di puskesmas dan akan mendapatkan buku pink gitu, buku pink kesehatan ibu dan anak. Untuk ANC terpadu sendiri ada banyak sekali pemeriksaan yang dilakukan. Yang pertama, mengukur tinggi badan dan berat badan. Jadi antara tinggi badan dan berat badan itu harus pas, harus ideal. Agar apa? Agar tidak obesitas. Kalau ibunya obesitas, nanti penyakit-penyakit yang lain, penyerta yang lain itu bisa masuk ke dalam diagnosanya ibu saat hamil, seperti itu. Jadi perlu diperiksa tinggi badan dan berat badan. Yang kedua, pemeriksaan tekanan darah. Tekanan darah ibu hamil tidak boleh tinggi. Kalau tekanan darahnya tinggi, nanti beresiko untuk terjadi penyakit gawat daruratan yang namanya preeklamsi. Preeklamsi sendiri merupakan penyakit tekanan darah tinggi disertai dengan kejang. Nah, itu sangat bahaya buat ibu hamil ya. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan lingkar lengan atas di sini nanti ya diperiksanya oleh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Kenapa harus diperiksa? Karena lingkar lengan atas atau biasa disebut dengan lila itu tidak boleh kurang dari 23,5 cm. Kalau kurang dari 23,5, bagaimana Ibu Bidan? Berarti ibunya tergolong KEK atau kekurangan energi kronis. Nah, ini ada hubungannya dengan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan tadi. Kalau sudah KEK dan tinggi badan dan juga berat badannya itu kurang, berarti harus apa? Harus ditambahi untuk nutrisi ibu hamilnya itu, seperti itu. Selanjutnya di puskesmas nanti juga akan mendapatkan vitamin hamil dan juga tablet tambah darah. Ini sangat penting untuk ibu hamil meminum vitamin dan juga tablet tambah darah. Karena apa? Karena nanti saat menuju ke persalinan atau melahirkan, terkadang pengecekan darahnya ibu ini atau HB-nya ibu ini bisa turun. Awalnya yang misalkan HB-nya itu 14, ternyata menuju ke persalinan itu bisa turun menjadi 10, menjadi 12. Karena apa? Karena ibu itu sangat membutuhkan nutrisi yang banyak, membutuhkan darah, membutuhkan apapun yang ada di tubuh ibu untuk membentuk janinnya. Nah, makanya sangat penting sekali vitamin hamil dan tablet tambah darah. Begitu. Kemudian nanti di puskesmas juga jika terdapat beberapa pemeriksaan yang tidak normal atau mungkin pemeriksaan yang seharusnya itu tidak bagus untuk ibu hamil, maka tenaga kesehatan akan memberikan edukasi dan penata laksanaan untuk mencegah agar penyakitnya itu, agar komplikasinya itu tidak semakin memburuk. Seperti itu. Nah, di pemeriksaan ANC terpadu ini juga nanti akan diukur TFU-nya. TFU itu adalah tinggi fundus uteri atau tinggi rahimnya, tinggi perutnya ya. Jadi nanti untuk TFU-nya itu sudah berapa sentimeter, nanti akan dicocokkan dengan apa Bu Bidan? Dicocokkan dengan usia kehamilan ibunya.
Dan kalau misalkan ibunya itu usia kehamilannya sudah lebih dari 16 minggu, maka nanti ada kemungkinan bisa didengarkan detak jantungnya. Jika bisa didengarkan, nanti pasti diperiksa sekalian DJJ-nya berapa atau detak jantung janin dengan alat yang disebut Doppler, seperti itu. Baik, setelah dikasih pemeriksaan ANC terpadu, nanti ibu akan dikasih bukunya warna pink, itu buku kesehatan ibu dan anak. Setelah itu ibu harus periksa rutin setiap bulan, jadi ibu harus ANC rutin setiap bulan untuk mengetahui bagaimana kesehatan ibu dan janin, bagaimana apakah ada komplikasi, apakah ada kelainan antara ibu dan janinnya, agar kalau ada kelainan bisa langsung ditangani dengan tepat, seperti itu. Untuk ANC rutinnya biasanya setiap bulan boleh ibu-ibu, tidak ada minimalnya sebenarnya ya. Pokoknya wajibnya itu ibu-ibu hamil harus rutin periksa ke tenaga kesehatan. Boleh periksa ke puskesmas, boleh periksa di dokter spesialis, boleh periksa di ibu bidan. Tapi untuk yang pertama kali harus wajib periksa di puskesmas untuk mendapatkan buku pink itu, dan juga untuk mengetahui pemeriksaan awalnya itu seperti apa gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan rutinnya ini tadi yang saya bahas, boleh di puskesmas, boleh di bu bidan, boleh di dokter spesialis. Nanti kalau jika di dokter spesialis akan dilakukan USG. USG-nya nanti dengan dokter kandungan. Jika ditemukan kelainan pasti akan dirujuk ke dokter spesialis obsgin yang feto maternal. Jadi selain dicek untuk kelainannya janinnya, juga bisa mengetahui ada kelainan apa lagi yang lebih terperinci. Nah, itu nanti kalau misalkan di USG yang 3D kok ternyata ditemukan sesuatu yang tidak bagus atau kelainan pada janinnya, maka akan dirujuk ke USG feto maternal. Biasanya seperti itu. Kemudian nanti di akhir trimester atau menuju ke persalinan, untuk ibu-ibu harus periksa lagi ke puskesmas. Periksa apa Bu Bidan? Periksa laboratorium. Jadi untuk mengetahui kadar hemoglobinnya itu berapa. Apakah turun ataukah stuck masih segitu sama dengan pemeriksaan awal. Karena kalau misalkan hemoglobinnya itu turun, maka nanti ibu-ibu harus tahu untuk penata laksanaannya itu harus diberikan tablet tambah darah atau mungkin diberikan darah untuk donornya, seperti itu. Jadi sangat penting sekali ya ibu-ibu untuk periksa ANC terpadu dan pemeriksaan ANC rutin gitu. Baik, untuk pidato saya kali ini mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Intinya ibu hamil itu wajib sekali untuk pemeriksaan ANC biar tahu untuk keadaan janinnya ibu seperti apa, keadaannya ibu sendiri seperti apa gitu ya. Apalagi kalau periksa pasti dapat vitamin gitu ya. Baik, pesan saya kepada ibu-ibu semuanya, dimohon untuk rutin periksa ke pelayanan kesehatan, dan juga untuk para suami atau keluarga pasien, jangan berhenti untuk mengingatkan ibu hamil agar rutin periksa. Karena terkadang ada ini ibu hamil yang ngeyel gak mau periksa, begitu ya. Padahal penting sekali untuk pemeriksaan ANC ini. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.